Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini Jumat 1 Oktober 2021 kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik Ngibrit, Ngintip Berita. Mudah-mudahan sahabat Songkolingi 92 di sore hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ngibrit, Ngintip Berita akan menyajikan seputar berita yang lagi hot di Kabupaten Bekasi, yang viral videonya. Video seorang mandor ngamuk di dinas, ngamuk di kantor dinas karena ingin minta proyek atau nagih proyek pada dinas, yaitu dengan cara nendang bangku dan meja yang ada di ruangan salah satu dinas di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Beritanya dari Kumparan News. Judulnya, seorang pria ngamuk di kantor Pemkab Bekasi diduga minta jatah proyek. Ini videonya seperti ini. Pria itu pakai topi capio hitam, baju hitam, celana hitam, serba hitam. Bisa Anda saksikan, dia disaksikan oleh beberapa wartawan saat sedang mengamuk. Kita komentar anak buahnya Pak, kita komentar anak buah terus. Kita komentar anak buahnya, komentarin Pak. Cari nama itu gimana? Demikian sahabat Songkolingi isi video yang viral tersebut, dan ini tentu sangat disayangkan bahwa di muka bumi ini ada aturan negara, ada aturan dunia yang mengikat siapapun di muka bumi ini. Sehingga kalau kekerasan terjadi, apalagi di kantor Bupati Bekasi dalam hal ini salah satu dinas, ini tentu sangat memprihatinkan terkait dengan etika dan penyaluran yang benar tentang sebuah aspirasi yang harus disampaikan oleh siapapun itu, warga masyarakat biasa ataupun orang-orang elit ataupun yang menganggap dirinya adalah jagoan di muka bumi ini. Baiklah sahabat Songkolingi 92, kita akan bacakan berita dari Kumparan News 30 September 2021 jam 9.15, jam 9.35 waktu Indonesia Barat. Berita ini dibuat. Seorang pria ngamuk di kantor Pemkab Bekasi diduga minta jatah proyek. Gambarnya juga keren. Ada tangan lagi ninju. Karena emang kali ini Kumparan menurunkan berita tentang tinju meninju, ninju meja dan bangku milik daerah Kabupaten Bekasi. Polres Kabupaten Bekasi merespon aksi seorang pria mengamuk di kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi Pemkab Bekasi. Dari informasi yang beredar, pria yang disebut-sebut sebagai mandor proyek tersebut mengamuk minta proyek ke Pemkab Bekasi. Kapolres Bekasi Kombes Polisi Hendra Gunawan mengatakan pihaknya sudah meminta Pemkab Bekasi membuat laporan. Nah, saya bukan ahli hukum. Kalau ada orang ngamuk, merusak fasilitas umum, fasilitas negara, fasilitas daerah, apakah butuh laporan dulu baru diproses? Ini kan gak beda jauh umpama ada orang lagi namu ke rumah seseorang, lalu tamu itu nendang-nendang bangku, nendang-nendang panci, gidir, dandang, kenceng, wali di rumah orang yang sedang dikunjunginya. Nah, ini kan
apakah si tuan rumah kudu lapor, atau kalau polisi memang sudah tahu peristiwa itu langsung memprosesnya. Nah, begitu juga yang mandor ngamuk di Pemkab ini. Apakah dibutuhkan laporan dulu atau secara otomatis bisa langsung diproses? Saya bukan ahli hukum tentunya. Di antara sahabat Songkolingi 92 sudah barang tentu ada yang mengerti terkait hal tersebut. Sudah kami minta Pemkab Bekasi buat laporan, kata Hendra kepada Kumparan, Kamis 30 September. Kepada Bang Hendra, Kapolres harus menegakkan aturan. Kalau memang sudah ada laporan, ya kudu secepatnya diproses secara transparan, jelas, dan final gitu. Jangan sampai berita seperti ini mengendap, karena peristiwa-peristiwa model kayak gini seharusnya tidak terjadi di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi, bahkan di semua instansi pemerintah, karena kegiatan anarkis, tindakan anarkis yang tidak sesuai aturan negara itu harus ditindak secara tegas, adil, transparan, dan jujur. Hendra menuturkan bila laporan sudah ada, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Nanti dicek sama Kaset Reskrim, ujar Hendra. Jadi mudah-mudahan kalau peristiwanya sudah 3 hari yang lalu, saat ini sedang diproses kira-kira lelaki itu siapa dan bisa mengamuk. Kalau kita lihat video tadi agak leluasa ngamuknya, nggak ada yang berani ngaruh-ngaruhin, paling wartawan nanya-nanya, tapi tidak ada yang menghentikan baik secara baik-baik maupun secara tegas, karena nyata-nyata perbuatan seperti itu melanggar aturan atau hukum negara Republik Indonesia. Aksi pria tersebut viral di media sosial. Dia tampak berpakaian safari warna hitam dengan topi juga hitam. Dia lalu mengobrak-abrik meja di ruangan kantor Pemkab Bekasi. Leluasa bener ya. Betapa orang itu sambil tolak pinggang benar-benar merasa jago dan di atas aturan negara gitu. Kita tentu sangat menyayangkan hal-hal seperti ini karena Bekasi itu berjuluk bumi patriot, kota patriot, penuh dengan nilai-nilai juang. Boleh orang Bekasi ngadat, tapi ngadat yang ijabiyah, yang positif, bukan ngadat yang dalam hal-hal negatif. Pendiri Bekasi Almarhumlah Kiai Haji Nur Ali telah mencontohkan kapan beliau itu tegas setegas-tegasnya, kapan beliau itu lembut selembut-lembutnya, kapan beliau harus toleran dan menonjolkan sikap-sikap tasamuh, solidaritas, kapan juga beliau harus kaku dalam hal-hal tertentu kepada siapapun, termasuk kepada waktu itu kepada rezim Orde Baru gitu. Di satu sisi beliau menolak daripada sumbangan atau rencana sumbangan pemerintah rezim Soeharto pada waktu itu yang ingin menggelontorkan bantuan dana Muslim Pancasila, waktu itu ada namanya, untuk ya membackup daripada yayasan atau pembangunan Masjid At-Taqwa. Itu beliau menolak. Beliau pun menolak dengan tegas SDSB, kuis olahraga yang nyata-nyata mempraktekkan cara-cara perjudian. Tetapi ketika datang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Kiai Haji Nur Ali menyerukan kepada umatnya, kita ngikut apa kata pemerintah. Jadi Kiai Nur Ali ini ada punya ciri khas. Kultur beliau NU tapi bukan NU. Ibadah-ibadahnya, ubudiyahnya, kesehariannya sepanjang kehidupan beliau di Bekasi itu menunjukkan bahwa beliau itu penuh dengan tradisi Nahdlatul Ulama, tapi bukan anggota NU. Makanya orang-orang At-Taqwa kan jarang yang masuk struktur daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama, tapi cara ubudiyahnya itu ikut Nahdlatul Ulama gitu. Kita Lebaran Idul Fitri nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut apa kata NU, tapi ikut kata pemerintah. Nah, itu lentur Kiai Nur Ali pas lempengan itu. Nah, jadi kembali kepada mandor yang ngamuk ini, agar betul-betul menghayati jiwa patriotisme
jiwa nasionalisme dan taat aturan yang telah dicontohkan oleh pendiri Bekasi, Kiai Haji Nur Ali, Macan Bekasi, Belut Putih, Singa Karawang Bekasi, banyak julukannya. Jadi kepada mandor itu, cobalah berkaca dari sejarah pendirian Bekasi. Jika ada masalah, umpamanya proyek, merasa tahun dulu dapat, tahun ini enggak, atau tahun dulu banyakkan umpama, tahun ini kok banyak yang ambil. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan cara-cara baik. Yang penting siapapun di Kabupaten Bekasi berhak menjadi kontraktor. Nah, ini juga kepada dinas, setidak-tidaknya jangan banyak ngebon pemborong dari luar Bekasi. Kalau begitu caranya berarti tidak percaya dengan kapasitas dan profesionalitas kontraktor pengusaha Kabupaten Bekasi. Boleh ngundang orang dari luar kalau memang stok di dalam itu sudah nggak ada. Kalau dianggap anak-anak Bekasi ketika menjadi pengusaha, menjadi kontraktor, nggak pada becus kerjaannya, banyak melanggar, sekarang kita tanya balik. Apakah orang-orang luar itu yang dibon dari Jakarta dan sebagainya, apakah mereka juga benar kerjaannya? Kita jujur-jujur aja. Kalau proyek sebetulnya sambil merem mereksa kerjaan aspal, coran, itu kalau mereksanya benar ya insya Allah ada nggak benernya gitu. Jadi kalau diobservasi, disurvei semua proyek dengan cara-cara alami yang tidak makanya dibilangin sama kontraktornya, insya Allah itu banyak yang merah nilainya gitu. Kita jujur aja. Kembali sahabat Songkolingi 92, dinas kita bilang seperti itu. Jangan ngebon dari luar, sehingga paket-paket proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor Bekasi, baik yang asli maupun yang bukan asli Bekasi, yang penting tinggal dan ber-KTP Bekasi, maka dinas tidak layak untuk mempekerjakan kontraktor dari luar Bekasi datang ke Kabupaten Bekasi, apalagi umpamanya mendominasi daripada proyek-proyek besar di Kabupaten Bekasi. Ini catatan penting bagi dinas agar peristiwa ngobrak-ngabrik bangku meja dinas tidak terjadi lagi. Dan ingat, meski kita kritik keras kalau dinas banyak ngebon pemborong-pemborong dari luar, tapi juga tidak dibenarkan orang Kabupaten Bekasi, warga Kabupaten Bekasi, apapun pangkatnya, setinggi apapun ilmunya, untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan negara. Bahkan kalau kayak tadi juga aturan agama juga tidak boleh. Tentu agama menganjurkan juga untuk berlemah lembut, untuk bermusyawarah jika ada sesuatu, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat wahai generasi Bekasi, kapan tegas, tegas yang positif, kapan lembut, sudah dicontohkan oleh pendiri Bekasi, pahlawan nasional Al-Maghfurullah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layu. Salam Bekasi, salam peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.